Sementara kita dalam berdoa kemudian kita mengatakan ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Kata orang Wahabi itu syirik karena itu dilarang dalam Al-Quran wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Atau ketika kita bertawassul dengan para wali, ya Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, ya Ar-Rifai, kemudian mereka mengatakan itu syirik. Jangan panggil selain Allah dalam doa kamu. Ini adalah sebuah kekeliruan fatal dalam memahami ayat Al-Quran. Para ulama memaknai wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, artinya kamu jangan beribadah. Kamu jangan beribadah bersama Allah, bersama ibadah kepada Allah pada Tuhan yang lain. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga pertemuan kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala,
karena hanya amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berpahala nanti pada hari kiamat. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran surat Al-Qasas ayat 88. Surat Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian beribadah pada Tuhan selain atau pada Tuhan bersama Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Dia, Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Artinya nanti ada beberapa penafsiran, di antaranya kecuali kekuasaan Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Menetapkan hukum itu adalah milik Allah, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk diberikan balasan atas amal yang dilakukan di dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa permasalahan akidah yang akan kita bahas dalam ayat ini. Masih terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Di awal ayat ini Al-Qasas 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wa la tad'u, kata da'a yad'u dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Dalam bahasa Arab kata da'a yad'u itu memiliki beberapa makna. Da'a yad'u itu bisa berarti memanggil, bisa berarti memanggil. Misalnya da'a yad'u, da'autuka, misalnya saya memanggil kamu, bisa berarti seperti itu. Bisa berarti mengundang. Da'a yad'u itu bisa berarti apa? Memanggil, bisa berarti mengundang, bisa berarti berdoa. Da'a yad'u du'aan bisa berarti doa. Da'a yad'u da'watan bisa berarti mengundang atau memanggil. Da'a yad'u itu juga bisa berarti beribadah. Bisa berarti beribadah. Nah, di sini kita harus memperhatikan bahwa karena kata da'a yad'u dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, maka kita harus paham hal itu dan memaknai ayat ini dengan tepat. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok Wahabi nantinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa makna da'a yad'u dalam ayat ini? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tadi memiliki 3 makna kan da'a yad'u. Bisa dikatakan atau dalam bahasa ini secara apa namanya harfiah, nanti ada makna ini yang tidak tepat. Ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Jika dikatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, itu diartikan memanggil atau mengundang, maka akan dikatakan dan janganlah kalian memanggil bersama Allah
Tuhan selainnya. Jika dikatakan bahwa ini mengundang, maka akan dikatakan dan janganlah kalian mengundang bersama Allah Tuhan yang lainnya. Jika diartikan ibadah, maka artinya dan janganlah kalian beribadah bersama Allah Tuhan yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, makna yang mana yang dikehendaki dari ayat ini sebagaimana penafsiran dari para ulama? Jawabannya adalah da'a yad'u dalam ayat ini memiliki makna ibadah, bukan memiliki makna memanggil. Jadi makna da'a yad'u dalam ayat ini adalah ibadah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, artinya janganlah kamu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Artinya kamu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Jangan seperti itu, karena itu adalah sebuah bentuk kesyirikan. Kita tahu bahwa asyirku ma'nahu ibadatu ghairillah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersama ibadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Maka itu dilarang dalam ayat ini. Kenapa? Karena la ilaha illahu, karena hanya Allah yang berhak untuk disembah. Karena tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah al-khaliq, karena dia adalah pencipta dari alam semesta ini. Jadi wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, artinya janganlah kamu beribadah bersama Allah pada Tuhan yang lain. Karena nggak ada Tuhan yang hak disembah selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makna seperti ini ada dalam ayat yang lain. Itu juga disebutkan, misalnya dalam surat Al-Jin ayat 20. Disebutkan qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Qul innama ad'u rabbi. Katakanlah sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u, pakai da'a yad'u juga di sini. Innama ad'u, kata da'a yad'u dalam ayat ini juga berarti ibadah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadah kepada Tuhanku, wala usyriku bihi ahada. Lafaz berikutnya wala usyriku bihi ahada itu menjelaskan bahwa makna ad'u dalam ayat ini itu berarti ibadah. Qul innama ad'u rabbi, katakanlah sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mensyirikannya dengan seseorang pun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ayat ini, dalam ayat ini maknanya adalah ibadah, sebagaimana dalam ayat yang sedang kita bahas penafsirannya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dalam ayat yang lain ada terkadang da'a yad'u itu bisa berarti apa? Bisa berarti memanggil. Misalnya dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63 disebutkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasuli, janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul bainakum, di antara kalian, ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lain. Itu apa namanya? Doa dalam ayat ini berarti memanggil,
bukan berarti ibadah. Da'a yad'u bisa juga berarti berdoa. Ini sebagaimana yang biasa kita sebutkan, kita berdoa, kita juga mengatakan ad'ullah ta'ala, iqra' ad-du'a misalnya. Itu artinya adalah berdoa. Jadi bisa berdoa, bisa beribadah, bisa memanggil, bisa mengundang. Arti da'a yad'u. Bukan hanya satu makna. Ini yang penting digarisbawahi. Bukan hanya memiliki satu makna, tetapi berbagai makna, sehingga kita harus jeli dalam memahami ayat-ayat yang di situ ada kata da'a yad'u. Di antaranya adalah ayat wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kenapa ini kita tekankan? Karena kalau ayat ini disalahpahami sebagaimana oleh kelompok Wahabi, mereka mengatakan da'a yad'u ini artinya adalah memanggil. Mereka memaknai wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Mereka mengatakan janganlah kamu memanggil memanggil Allah pada Tuhan yang lain. Jangan memanggil yang lain ketika kamu itu misalnya ketika kamu itu berdoa. Itu yang mereka pahami. Sehingga akibat dari penafsiran yang menyimpang ini, kemudian orang Wahabi mengatakan kalau kita berdoa kemudian kita memanggil nama nabi atau nama wali, maka itu syirik. Itu syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Sehingga mereka mensyirikkan setiap orang yang bertawassul dengan nabi atau wali dalam doanya. Ketika kita di dalam doa itu mengatakan misalnya ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati, misalnya ya Muhammad ya Rasulullah adrikni, misalnya kita mengatakan itu dalam doa kita, maka divonis oleh kelompok Wahabi kamu sudah syirik. Kenapa kamu memanggil selain Allah dalam doa kamu? Jangan kamu panggil selain Allah di saat kamu memanggil Allah. Artinya di saat kamu berdoa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata mereka, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah, di sini seakan-akan orang kalau awam tidak mengerti tentang pemahaman ayat ini, itu seperti masuk akal ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan memanggil bersama Allah yang lainnya, jangan panggil yang lainnya ketika kamu berdoa. Sementara kita dalam berdoa kemudian kita mengatakan ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Kata orang Wahabi itu syirik karena itu dilarang dalam Al-Quran wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Atau ketika kita bertawassul dengan para wali, ya Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, ya Ar-Rifai, kemudian mereka mengatakan itu syirik. Jangan panggil selain Allah dalam doa kamu. Ini adalah sebuah kekeliruan fatal dalam memahami ayat Al-Quran. Para ulama memaknai wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, artinya kamu jangan beribadah. Kamu jangan beribadah bersama Allah, bersama ibadah kepada Allah pada Tuhan yang lain. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, dan jangan beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Ada sebagian orang hanya yang beribadah kepada selain Allah, dia nggak menyembah Allah, orang-orang kafir. Ada sebagian orang yang dia menyembah Allah, tetapi dia juga menyembah kepada selain Allah, meyakini ada pencipta selain Allah. Itu tidak boleh, dua-duanya tidak boleh.
Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi seseorang harus memahami tentang masalah ini, makna ayat ini dengan benar. Kalau tidak, maka nanti akan mensyirikkan sesuatu, amalan yang bukan syirik, mengkafirkan dan memusyrikkan seseorang yang muslim. Tawassul, istighatsah sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh para sahabat dan dipraktekkan oleh seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai dengan pada masa sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, tentang pembahasan tawassul insyaallah sudah pernah kita sebutkan, juga akan kita bahas dalam pembahasan ayat yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Di sini ada ayat mutasyabihat lagi yang masih terkait dengan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu tentang wajhullah. Makna wajhullah dikatakan dalam ayat Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Al-wajhu seperti yang kita sampaikan kemarin, dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Yang kemarin disebutkan tentang makna al-wajh dalam ayat yang lain. Sekarang dalam surat Al-Qasas ayat 88 disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau kemarin fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, Mujahid tilmid Ibni Abbas mengatakan ay qiblatullah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ay fa thamma qiblatullah. Sekarang bagaimana para ulama menafsirkan wajhullah dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhah? Hadirin hadirat rahimakumullah, ini harus dipahami dengan benar juga, karena makna zahir dari ayat ini itu mengindikasikan seolah-olah Allah itu memiliki muka anggota badan, memiliki muka anggota badan, dan nanti pada hari kiamat semuanya akan hancur kecuali mukanya Allah. Ini makna zahirnya. Dan makna seperti ini adalah makna yang batil, makna yang bertentangan dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah tidak memiliki anggota badan. Bertentangan dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Memiliki muka adalah serupa dengan makhluk, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada yang memiliki pemahaman seperti itu? Ada. Laki-laki kelompok Wahabi itu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki muka yang merupakan anggota badan. Hanya saja kita nggak tahu mukanya kayak apa, kata orang Wahabi. Hadirin rahimakumullah. Bahkan salah satu dari tokoh Wahabi itu ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah, mereka mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat segala sesuatu itu akan hancur. Termasuk Allah itu akan hancur juga. Tangannya akan mereteli, kemudian kakinya, badannya, kecuali mukanya saja yang masih ada. Itu salah satu tokoh Wahabi mengatakan begitu. Ini kan sangat
sangat fatal. Sebuah pemahaman terhadap Al-Quran secara letterlek, secara harfiah yang sangat membahayakan akidah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimana para ulama memahami ayat ini? Ada beberapa penafsiran. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, maka kita akan mengetahui bahwa para ulama mentakwilkan ayat ini dengan berbagai macam takwil. Ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam tafsir Marwahlabid, dalam An-Nasafi dan lainnya. Maka kita akan menemukan 3 penafsiran terhadap ayat ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabut Tafsir, ketika menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajhah, beliau mengatakan ai illa mulkahu, ai illa mulkahu, segala sesuatu itu akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Itu pentakwilan dari Al-Imam Al-Bukhari. Ini juga sekaligus membuktikan kepada kita bahwasanya di antara para ulama salaf itu ada yang mentakwil dengan takwil tafsili. Kemarin telah kita jelaskan bahwa sebagian besar para ulama itu mentakwilkan ayat sifat mutasyabihat dengan takwil ijmali. Tetapi ada di antara ulama salaf yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil tafsili, yaitu dengan menentukan makna tertentu. Kemarin Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, mentakwilkan ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah ay qiblatullah dengan takwil tafsili. Sekarang Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga mentakwilkan ayat ini, kata wajhah dalam surat Al-Qasas 88 dimaknai, ditakwilkan oleh Imam Bukhari dengan illa mulkahu. Maka maknanya adalah bahwa semua kekuasaan itu akan hancur kecuali kekuasaan Allah. Semua kekuasaan itu akan hancur kecuali hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bahwa sebagian manusia, sebagian makhluk diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan kekuasaan pada kampung tertentu, dia menjadi kepala dusun. Diberi kekuasaan pada satu desa tertentu, dia menjadi kepala desa, punya kekuasaan lingkup desa. Ada yang diberikan kekuasaan lingkup kabupaten, Pak Bupati. Ada yang diberikan kekuasaan lingkup provinsi, Pak Gubernur. Ada yang diberikan kekuasaan lingkup lingkup negara, Pak Presiden. Bahkan dulu ada para raja, para khalifah yang mereka diberikan kekuasaan sangat luas, bahkan menguasai dunia. Ada yang muslim seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan kekuasaan yang sangat besar. Nabi Dawud ayahnya juga diberikan kekuasaan yang sangat besar. Raja Dzulqarnain juga diberikan kekuasaan yang sangat besar. Ada juga mereka yang kafir diberikan kekuasaan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Fir'aun diberikan kekuasaan, seperti Numrud juga diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemana kekuasaan itu sekarang? Tidak ada lagi pada mereka. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Raja Dzulqarnain sudah nggak memiliki kekuasaan itu, sudah hancur kekuasaannya. Demikian juga raja-raja yang kafir, Fir'aun, Numrud, semuanya kekuasaannya sudah hilang. Semua kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, siapapun itu, di Indonesia pernah ada presiden yang lama sekali berkuasa, tetapi kemudian hancur juga kekuasaannya.
Tidak ada kekuasaan yang abadi. Kekuasaan yang abadi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu maknanya. Bahwa segala kekuasaan itu akan hancur kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak pantas bagi seorang makhluk, bagi seorang manusia itu berbangga diri, bersombong diri dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hanya sebagai ketua RT sudah misalnya kemelinti atau sombong, tidak selayaknya. Jangankan itu, dia pun menjadi misalnya presiden, gubernur, tidak selayaknya berbangga diri. Karena ingat, kekuasaan tidak akan abadi. Kekuasaan makhluk tidak akan abadi. Hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang abadi. Bahkan setelah dunia ini hancur, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berkuasa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna pertama yang diberikan oleh sebagian ulama dalam hal ini, diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian makna yang kedua yang diberikan oleh sebagian para ulama yang lainnya adalah bahwa illa mulkahu, artinya adalah illa ma yutaqarrabu bihi ilallah. Ditakwilkan oleh mereka adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wajahahu artinya adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma yutaqarrabu bihi ilallah. Sehingga hadirin rahimakumullah, makna kullu syai'in halikun illa wajhah artinya segala sesuatu itu akan hancur kecuali amal yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya akan hancur ketika manusia itu mati, maka habis sudah, semuanya akan habis. Tapi ada sesuatu yang akan tetap menyertai dia dan menjadikan dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, yaitu amal dia yang dia lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu akan abadi menyertai seseorang meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Harta yang dimilikinya maka akan sirna ketika seseorang mati, jasadnya akan hancur, tetapi amal soleh yang dilakukan karena Allah maka itu akan tetap abadi, akan ada balasannya indallah nanti pada hari kiamat. Itu maksud dari ayat ini, takwilan yang kedua. Ini disampaikan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in, beliau juga termasuk ulama salaf. Ini lagi-lagi membuktikan bahwasanya ulama salaf itu juga mentakwil. Kenapa kita perlu menegaskan bahwa ini membuktikan bahwasanya ada di antara para ulama salaf itu yang mentakwil? Karena orang Wahabi mereka mengatakan orang salaf nggak ada yang mentakwil tafsili. Kata mereka yang mentakwil itu hanya hanya ulama khalaf. Kita katakan tidak. Ibnu Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Sufyan Ats-Tsauri mentakwil dengan takwil tafsili. Demikian juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mentakwil ayat sifat mutasyabihat, bukan hanya takwil ijmali tetapi juga takwil tafsili. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama itu memaknai
illa wajhah dalam ayat ini dengan zat. Kullu syai'in halikun illa wajhah, artinya kullu syai'in halikun illa zatahu. Segala sesuatu itu akan hancur, akan rusak kecuali hanya zat Allah. Pada hari kiamat nanti semuanya akan hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan artinya yang dikatakan oleh orang Wahabi kecuali mukanya Allah, tidak. Tetapi kecuali zatullah. Dan zatullah artinya haqiqatullah, artinya hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Nah, karena hakikatullah laisa jisman, karena hakikat Allah itu bukan jisim, laisa jauharan, bukan berupa benda, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat semuanya akan hancur, semuanya akan rusak kecuali zatullah. Zat Allah qadim, adanya tanpa permulaan, karena itu zatullah juga adanya tanpa berpenghabisan. La nihayata, tidak ada penghabisan. La tafna, tidak akan rusak zatullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena yang bisa rusak itu apa? Jisim. Kita makhluk ini berupa jisim, maka bisa rusak. Sementara zatullah bukan jisim, maka zat Allah tidak akan rusak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu muncul pertanyaan, bukankah nanti surga itu juga nggak akan hancur? Arasy itu juga tidak hancur. Al-Kursi itu juga tidak hancur. Neraka itu juga tidak hancur. Tulang ekor manusia, ruh, al-lauhul mahfud itu juga tidak hancur. Tetapi kenapa kemudian disebut kullu syai'in halikun illa wajhah? Bahwasanya hanya zat Allah yang tidak akan hancur. Jawabannya bahwa keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keabadian yang bidzatihi. Tidak ada yang menjadikan zatullah itu abadi, tetapi abadi tanpa dijadikan abadi. Itu namanya zatiyun. Zatiyun. Allah itu abadiyun bidzatihi. Nah, sementara al-arasy, al-kursi, al-jannah, an-nar, ar-ruh itu semuanya abadi, tetapi abadinya adalah biibqaillah, bimasyiatillah. Allah yang menjadikannya abadi. Nah, dari sisi zat, maka benda-benda itu adalah jisim dan bisa rusak. Dan bisa rusak karena adanya berpermulaan, maka adanya benda-benda itu juga memiliki penghabisan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikannya abadi, maka surga menjadi abadi, neraka menjadi abadi, al-arsyu menjadi abadi. Arsy karena menjadi atapnya surga, maka dia abadi juga, dijadikan abadi oleh Allah. Surga dijadikan abadi oleh Allah, neraka dijadikan abadi oleh Allah, ruh dijadikan abadi oleh Allah, tulang ekor manusia dijadikan abadi oleh Allah. Karena nanti ketika manusia itu dikuburkan, maka jasadnya pada umumnya itu akan hancur seluruhnya, tulang-tulangnya, dagingnya, semuanya akan habis. Sehingga setelah sekian bulan atau setelah sekian tahun, setelah manusia itu dikuburkan, jika digali, maka akan nggak ada lagi jasadnya. Sudah rusak dimakan oleh tanah, tapi akan tersisa tulang ekor bagian belakang. Dari itulah nanti manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, dikembalikan dari tulang itu, kemudian dibangkitkan dari dalam kuburnya.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentakwilan kata wajah dengan zat ini dilakukan oleh para ulama, sebagian para ulama terhadap ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi ada 3 pentakwilan. Sebagian ulama mengatakan ai illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan illa ma yutaqarrabu bihi illallah, kecuali amal soleh yang dilakukan karena Allah. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan illa wajhah ay illa dzatahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, pemaknaan wajah dengan zat ini juga ada. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, ini sekalian kita sampaikan karena maknanya itu sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, dalam ayat ini ada kata wajhu rabbika, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bagaimana para ulama mentakwilkan wajhu rabbika? Ai zatu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa zatu rabbika. Artinya dan zat Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu akan tetap abadi. Ini salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat baqa, bersifatan dengan sifat baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, artinya wa yabqa dzatu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kata wajah dalam ayat tadi dan ayat yang ini itu dimaknai dengan zat menurut sebagian ulama. Yang pasti maknanya itu bukanlah muka yang merupakan anggota badan. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat Allah lah yang memutuskan hukum terhadap makhluknya. Allah yang akan mengadili makhluknya atas apa yang dilakukannya ketika di dunia dengan seadil-adilnya. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan ada pahalanya. Demikian juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan ada akan ada balasannya, akan ada siksanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut. Wa ilaihi turja'un, manusia itu akan dikembalikan pada pengadilan Allah di akhirat nanti dan akan diberi balasan dengan adil atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa di manusia sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi, panjang nanya ya, bukan sebagian ada yang baca inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita bukan berarti kita pulang karena kepada Allah kemudian dipahami oleh sebagian orang Allah itu tempatnya di sana, kemudian kita pulang ke rumahnya Allah sana, bukan. Nah, ini adalah
pemahaman yang keliru. Kita sudah berkali-kali nyatakan Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Ketika kita mengatakan wa inna ilaihi raji'un, artinya kita nanti pada hari kiamat akan kembali kepada Allah. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Nah, itu maknanya. Nah, jangan kemudian disalah artikan, karena kita sering menggunakan bahasa-bahasa yang bersayap yang kemudian diterjemahkan. Bersayap itu artinya memiliki makna ganda yang sebagian orang nanti bisa memahaminya secara keliru. Misalnya dia mengatakan, dia tidak mengatakan dia telah mati atau dia telah wafat, misalnya dengan bahasa yang lebih halus, tetapi dia telah pulang, ke rahmat Allah. Dia telah pulang kepada Allah. Ini bahasa-bahasa yang mungkin dia mengartikan inna ilaihi raji'un, tetapi pemaknaan seperti itu nanti bisa menimbulkan orang yang mendengarnya memahami seolah-olah dia pulang ke tempat di mana Allah ada di sana. Dan ini bisa membahayakan akidah. Karena keyakinan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun bila makan, ada tanpa tempat. Ketika seseorang mengatakan inna ilaihi raji'un, artinya kita akan dihisab, mempertanggungjawabkan amal kita nanti pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengatakan di hadapan Allah. Kata-kata ini juga seakan-akan Allah itu bertempat, sehingga nanti seseorang pada hari kiamat akan berhadapan-hadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Tetapi kita nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah. Kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan kepada Allah. Itu bahasa yang lebih aman dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sering seseorang itu menggunakan bahasa-bahasa yang terkadang orang lain kemudian menyalahartikan atau memahami secara keliru, terlebih adalah orang-orang yang awam. Maka kita sebagai orang yang terpelajar, para santri, hendaknya berhati-hati di dalam di dalam memaknai ayat-ayat tertentu atau perkataan-perkataan yang tertentu yang dalam bahasa Arab itu mungkin dalam bahasa Arab itu bisa diucapkan karena dia memiliki makna ganda, termasuk mutasyabihat. Tetapi itu jika dikatakan dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu dan lainnya, itu memiliki hanya satu makna yang bisa menimbulkan salah penafsiran atau salah pemahaman dari orang lain. Nah, itu harus kita hindari. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, tentu tidak kita sebutkan. Di antaranya adalah tentang yang terkait dengan ini tadi yang sudah kita sampaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, penafsiran surat Al-Qasas ayat 88. Sangat penting ayat ini untuk dipahami dengan sebenar-benarnya agar kita tidak menyimpang dalam
masalah akidah. Ada beberapa ayat mutasyabihat berikutnya yang akan kita jelaskan maknanya setelah kita memahami secara benar penafsiran ayat-ayat yang muhkamat. Sebagai induk dari Al-Quran, setelah itu kita pahami beberapa ayat-ayat mutasyabihat yang sering dipahami secara keliru oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikian pengajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله